Jadi hari ini kita akan membahas soal-soal di kajian lainnya ya, tentang hormonal, kajian 10. Kita langsung saja mulai di nomor 1. Mbak Wardah bacain dulu soalnya. Di bawah ini yang merupakan sistem koordinasi tubuh manusia adalah titik-titik. A. Saraf dan otak. B. Endokrin dan saraf. C. Sirkulasi dan endokrin. D. Endokrin dan eksokrin. E. Saraf dan eksokrin. Sekarang kita bahas dulu apa itu sistem koordinasi tubuh manusia. Jadi sistem koordinasi tubuh manusia ini adalah rangkaian sistem yang dia itu nanti fungsinya untuk menerima rangsang, meneruskannya. Jadi setelah menerima diteruskan, terus menentukan tanggapan terhadap rangsang tersebut. Dia itu menerima rangsangnya dari luar atau dari dalam tubuh. Nah, kemudian setelah menerima dia diteruskan nih rangsangnya. Dan yang terakhir yaitu adalah menanggapi rangsang. Sistem koordinasi tubuh manusia ini dibentuk oleh 3 sistem, yaitu sistem saraf, sistem hormonal, dan sistem indera. Kalau sistem saraf sendiri, dia tersusunnya atas sel-sel saraf. Atau disebut juga sebagai neuron. Itu sistem saraf. Kalau sistem hormon ini dia itu yang disusun atas kelenjar endokrin. Yang terakhir sistem indera itu ada 5 indera ya. Contohnya misalnya fotoreseptor, yaitu indera yang peka terhadap cahaya, bisa adalah mata. Ada kemoreseptor dan lain sebagainya. Kembali lagi ke soal. Yang merupakan sistem koordinasi tubuh adalah yang B, yang endokrin dan saraf. Di nomor 1 ini jawabannya adalah B, yaitu sistem endokrin dan saraf. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Yang membedakan antara sistem saraf dengan sistem hormonal adalah ada 5 pilihan. Bapak bacain dulu. Yang pertama, pada sistem saraf mempunyai respon yang cepat karena melalui sirkulasi darah. Reaksi respon B, reaksi respon sistem endokrin lebih lambat karena berupa cairan neurohormon. C, aliran pada sistem saraf berupa impuls rangsangan melalui antar sel. D, sistem hormonal dari kelenjar endokrin dikirim ke target sel melalui saluran plasmodis mata. E, sistem hormonal dapat berupa kelenjar eksokrin maupun endokrin. Ini Mbak Wardah untuk soal nomor 2 udah Mbak Wardah bikin 2 tabel untuk membandingkan sistem saraf dan sistem hormonal. Kalau pada sistem saraf, dia itu berupa impuls, dia menerima rangsang ya. Nah, kalau misalnya dia pada sistem hormon, itu fungsinya yaitu dia mensekresikan hormon. Aksinya mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat ya saraf. Jadi dia saraf itu memiliki aksi cepat, sedangkan sistem hormon ini aksinya lebih lambat. Kalau sistem saraf, dia untuk regulasi atau pengaturan yang waktunya itu singkat. Nah, kalau hormonal itu untuk pengaturan regulasi yang
jarak jangka waktunya itu lama. Terus sistem saraf ini dia misalnya ada impuls, yaitu secara langsung. Nah, kalau sistem hormonal tidak langsung. Kembali lagi ke pertanyaannya. Jadi yang membedakan antara sistem saraf dengan sistem hormonal itu adalah yang C. Aliran pada sistem saraf itu berupa impuls rangsangan melalui antar sel. Jadi alirannya itu melalui impuls saraf melalui antar sel saraf tadi ya, neuron. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke, lanjut ya, kita ke nomor 3. Mbak Wardah bacakan dulu nomor 3. Fungsi utama dari kelenjar endokrin adalah A. Fungsi regulasi terhadap metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan. B. Untuk mengatur perkembangan organ tubuh saja. C. Untuk menghasilkan hormon yang berguna dalam pertumbuhan tubuh. D. Mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh. E. Fungsi pengaturan terhadap segala kegiatan dalam tubuh. Jadi si kelenjar endokrin ini yaitu untuk mensekresikan hormon. Jadi dia untuk mensekresikan hormon ke cairan tubuh. Bisa saja dia lewat pembuluh darah untuk mencapai targetnya, organ yang ditargetkan itu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin sendiri terdapat di banyak macam ya organ, organ kelenjar endokrin itu ada di banyak tempat, jadi tidak cuma di satu aja. Misalnya dia ada di hipotalamus, adrenal, ada di ginjal, terus ada di testis, ovarium, tiroid, paratiroid. Itu organ-organ kelenjar endokrin. Terus kita kalau misalnya kembali ke pertanyaannya, fungsinya yaitu yang C, jadi untuk menghasilkan hormon yang berguna dalam pertumbuhan tubuh, yaitu kelenjar endokrin ya. Yang C. Dan sekarang ke nomor 4. Nyambung nomor 4-nya. Organ kelenjar endokrin pada manusia kecuali. Jadi di sini tadi bawahnya sudah tuliskan organ-organ kelenjar endokrin. Nah, pilihannya itu ada hipotalamus, pituitary, testis, adrenal dan limfa. Nah, di sini juga ada pituitary. Jadi yang bukan organ dari kelenjar endokrin adalah limfa. Ini nomor 4. Itu yang E ya. Limfa. Yang bukan organ dari kelenjar endokrin.
Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini Bapak Wardah udah dituliskan macam-macam hormon yang dia itu khusus dihasilkan oleh salah satu organ kelenjar endokrin, yaitu hipofisis. Jadi hipofisis ini ada terusan dari hipotalamus. Nah, ada dua dia, yang anterior dan posterior. Nah, hormonnya itu juga berbeda, yang dihasilkan dari anterior dan posterior. Ini udah Bapak tulisin. Kalau pada anterior ada beberapa hormon. Di sini ada growth hormon. Growth hormon ini dia berfungsi untuk pertumbuhan. Namanya dia growth ya, dia untuk pertumbuhan. Nah, ada FSH atau follicle stimulating hormone, yaitu untuk merangsang pembentukan atau pematangan follicle. Namanya follicle stimulating hormone. Terus follicle-nya apa? Follicle-nya ini ada tiga, yaitu ovum dan sperma. LH, luteinizing hormone. Jadi LH ini dia berfungsi untuk merangsang ovarium dan testis. Nah, kalau TSH itu dia juga merangsang, tapi yang dirangsang adalah tiroid. Nah, kalau ACTH itu yang dirangsang adalah adrenal. Nah, ini adalah tiroid. Kalau MSH itu yang dirangsang adalah melanosit. Jadi melanosit ini yaitu melanin, sel-sel pigmen, mengatur pigmen pada kulit. Dan yang terakhir adalah prolaktin. Nah, kalau prolaktin ini dia untuk mensekresi air susu atau ASI ya, baru tidak ASI. Nah, itu yang pada hipofisis anterior. Kalau pada posterior ada oksitosin, hormon oksitosin dan ADH. Hormon oksitosin itu dia berfungsi untuk ketika kehamilan. Jadi dia itu kalau misalnya mau melahirkan, maka terjadi kontraksi uterus. Nah, ini hormon oksitosin. Juga air susu tidak ASI juga kalau oksitosin. Nah, kalau ADH itu dia untuk konsentrasi dari urin yang kita keluarkan. Jadi ADH. Jadi kalau misalnya ada ADH, ADH-nya itu disekresikan, kemudian menstimulus water aquaporin yang ada di tubulus collectifus. Nah, itu nanti aquaporinnya akan membuka sehingga air-air yang ada dalam urin yang masih dibutuhkan itu bisa ditarik kembali ke ginjal. Nah, kalau misalnya tidak ada ADH, berarti nanti airnya itu loss, tidak bisa ditarik kembali karena aquaporinnya tidak terbuka. Itu tadi baca-baca hormon yang disekresikan oleh hipofisis. Nah, kembali lagi ke soal, kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu disebutkan bahwa hormon yang disekresikan oleh hipofisis lobus anterior di bawah ini kecuali yang mana? Kecuali yang ada yaitu yang STH ya. Harusnya SH tiroid. Nomor 5. Oke. Ada di soal nomor 7 GnRH. GnRH ini adalah hormon gonad yang berfungsi memacu pengeluaran hormon gonadotropin, yaitu berupa titik-titik dan titik-titik. Jadi hormon gonadotropin itu hormon-hormon yang dia itu merangsang pembentukan gonad. Yang mana jadinya? Yang merangsang pembentukan gonad yaitu FSH dan LH ya. Jadi kalau
FSH dan LH itu di pilihan C. Di nomor 7 itu jawabannya juga yang C. LH dulu ya, LH dan FSH. Ini adalah benar. Dulu tropin. GNRH. Terus ini juga nomor 8, langsung ke nomor 8. Fungsi hormon sebagai berikut. Jadi ada fungsi hormon di sana. 1. Merangsang proses spermatogenesis. 2. Mempengaruhi pengeluaran estrogen. 3. Merangsang kontraksi uterus. 4. Menstimulasi pembentukan progesteron. Nah, yang fungsi dari FSH yang mana? 8. Jadi FSH itu dia merangsang pematangan folikel, ovum, dan sperma. Pematangan sperma itu juga dinamakan sebagai spermatogenesis. Jadi nomor 1 itu iya. Terus yang kedua adalah mempengaruhi pengeluaran estrogen. Jadi nomor 8 itu jawabannya adalah 1 dan 2. Berarti nomor 8 apa? A ya. 1 dan 2. Oke ya, itu tadi kan hormon-hormon yang disekresikan oleh hipofisis. Nah, kita lanjut langsung ke soal nomor 23. Jadi di sana itu kalau pada soal nomor 23 ditanyakan hormon yang berperan mengendalikan kadar kalsium dan fosfor dalam darah dihasilkan oleh kelenjar. Jadi ada yang namanya itu hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini dia berfungsi dalam biogenetika tekanan darah otot, denyut jantung, kandungan jadi itu tadi fungsi dari hormon tiroid. Jadi nomor 23, hormon yang berperan mengendalikan kadar kalsium dan fosfor dalam darah dihasilkan oleh kelenjar A ya. 23 itu jawabannya A. Nah, oke. Terus di sini sekarang Bang Anda akan menjelaskan hormon-hormon yang ada pada saat kehamilan. Jadi pada saat kehamilan itu ada 6 hormon yang berperan. Kemudian ada 6 hormon yang berperan. Yang pertama yaitu HCG. HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Nah, hormon ini itu diproduksi oleh plasenta. Fungsinya apa? Jadi fungsinya HCG atau Human Chorionic Gonadotropin ini adalah menjaga bayinya atau fetusnya. Itu Human Chorionic Gonadotropin. Menjaga bayi maksudnya gimana? Menjaga bayi itu maksudnya perkembangan bayinya. Jadi perkembangan bayinya di dalam kehamilan. Terus yang kedua ada HPL atau Human Placenta Lactogen. Jadi namanya aja kita udah bisa simpulin. Ada plasental, ada lactogen. Jadi fungsinya itu adalah memberi nutrisi dan
Jadi memberi nutrisi melalui plasentanya, karena fetus itu mendapat nutrisi ibu dari plasentanya. Jadi dia berfungsi dalam pengaturan regulasi hal tersebut. Dan yang ketiga adalah estrogen. Estrogen ini dia itu berfungsi dia berfungsi untuk menjaga aliran darah. Kenapa? Karena darah si ibu kan tidak hanya digunakan oleh si ibu juga ya, tidak hanya digunakan oleh si ibu saja, tapi juga ke bayinya dalam membawa nutrisi. Jadi dia itu menjaga tekanan darah dan stabilitas darah di dalam tubuh si ibu. Nah, selain itu juga dia berfungsi untuk perkembangan janin. Nah, itu hormon estrogen. Yang keempat ada hormon progesteron. Jadi progesteron ini, fungsi dari progesteron itu adalah mempertahankan otot rahim agar rileks, jadi tidak tegang. Sama juga menjaga kekebalan uterus. Menjaga kekebalan uterus ya, tempat si janinnya itu tumbuh dan berkembang. Juga kekebalan tubuh ibu, kekebalan tubuh ibu. Nah, yang kelima oksitosin. Nah, oksitosin ini dia itu untuk meregulasi kelenturan dari otot leher rahim. Itu oksitosin. Jadi semakin lentur rahim, maka proses persalinan pun akan semakin mudah, jadi lebih fleksibel. Dan yang terakhir yaitu prolaktin. Prolaktin ini untuk merangsang air susu ibu ya. Nah, itu tadi pembahasan hormon pada saat kehamilan. Jadi pembahasan ini bisa kalian gunakan untuk menjawab soal nomor 32. Ya, soal terakhir, coba kalian jawab. Nanti kalau misalnya dibingungkan bisa ditanyakan ke mentoran atau grup ya. Sekian, sampai sini pembahasan tentang suhu hormonal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.